Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa obrolan Karebosi, kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Filza Burhan. Pemirsa, saat ini duka kembali menyambangi Indonesia atas dipanggilnya oleh Sang Maha Kuasa Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Jusuf Habibie. Tidak terkecuali Sulawesi Selatan yang mana merupakan tempat kelahiran dari almarhum Baharudin Jusuf Habibie, tepatnya di kota Parepare. Tentunya sejuta kenangan ditinggalkan oleh almarhum di beberapa masyarakat, banyak tokoh yang ada di Sulawesi Selatan. Dan pada malam hari ini kita akan mengenang seluruh suri tauladan yang patut untuk ditularkan kepada bangsa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, dengan topik Selamat Jalan Presiden Kelahiran Parepare. Sudah hadir para narasumber kami di studio. Pemirsa, ada Prof. Ambo Ala selaku Ketua ICMI Sulsel periode 2012 hingga 2017. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Ambo. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di obrolan Karebosi pada malam hari ini, Prof. Dan pemirsa juga sudah hadir di studio Prof. Sadli Abdul Jabar selaku Ketua Senat Universitas Fajar. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Sadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu di obrolan Karebosi pada malam hari ini. Sama-sama. Prof. Sadli. Dan pemirsa juga sudah hadir di studio Bapak MS Baso DN selaku Pemerhati Pemerintahan. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam Mbak Filza. Terima kasih sudah meluangkan waktu di obrolan Karebosi pada malam hari ini. Dan pemirsa, para narasumber kami ini memiliki banyak memori atau kenangan yang tentunya tidak akan terlupakan bersama Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Jusuf Habibie. Kita akan bahas pada malam hari ini, kita akan flashback kembali. Sebelumnya kami akan tayangkan informasi dari redaksi Celebes TV terkait wafatnya Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Jusuf Habibie yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan dunia. Baharudin Jusuf Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang menggantikan Presiden Soeharto saat mundur dari jabatannya pada tahun 1998. Boleh minta tolong disambungkan dulu Habibie ke juga MCR, pernah mengemban bisa tugas bilang sebagai Wakil Presiden ketujuh di era Orde Baru, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie lahir 1936, merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspo Wardoyo. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya etnis Jawa. Habibie merupakan salah satu teknokrat dan saintis Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pelopor pengembangan teknologi kedirgantaraan dunia. Habibie juga menjadi sosok panutan bagi bangsa Indonesia. Dalam hal kisah cinta, Habibie menikahi Dr. Hasri Ainun Besari, seorang dokter di Rumah Sakit Umum Pusat RSCM Cipto Mangunkusumo. Perjalanan cinta Habibie dan Ainun menginspirasi banyak kalangan di Indonesia. Kisahnya pun diabadikan dalam sejumlah buku dan monumen, seperti monumen cinta sejati Habibie Ainun di kota Parepare. Cinta Habibie Ainun juga diabadikan dalam film layar lebar Habibie Ainun dan Habibie Ainun ketiga karya Hanung Bramantyo. Dalam pernikahannya bersama Ainun, Habibie dikaruniai 2 orang anak yang kini juga mengikuti jejaknya sebagai pakar dan ahli pesawat terbang. Kedua anaknya itu adalah Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Mardianto Hamid, Celebes TV. ya, saya pertama kali ingin bertanya dulu kepada Prof. Ambo mungkin. Ini selaku Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Sulawesi Selatan, tentunya banyak sekali kesan dari almarhum yang ditinggalkan, begitu khususnya untuk ICMI sendiri, yang mana beliau adalah Ketua ICMI Sulawesi Selatan yang
Ketua ISMI nasional yang Ketua Umum pertama begitu. ya. Mungkin boleh di share flashback tentang apa saja yang paling berkesan khususnya untuk tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di ICMI, Prof. Ambo. Ya. Baik Mbak, jadi memang Pak Habibie itu adalah orang yang paling berjasa dari lahirnya ICMI ya. Dia tokoh yang paling utama dan dia ketua umum yang pertama. Yeah. Dan pada waktu itu ISMI memang menunjukkan banyak kiprah yang luar biasa, baik secara nasional termasuk kita di Sulsel waktu itu karena kita langsung bentuk dan ketuanya itu Pak Basri Hasanuddin waktu itu. Yeah. Dan yang paling menarik adalah dengan kehadiran ICMI pada tahun 92 Prof ya, pada tahun 92 itu 27 tahun yang lalu, itu menunjukkan kepedulian yang luar biasa kepada umat dan juga pemberdayaan yang ada dan kepedulian terhadap sumber daya manusia, dan itu fokus ICMI memang waktu itu. Dan kita tahu betul bahwa dengan kehadiran ICMI dengan program kerja yang luar biasa waktu itu yang kita sebut sebagai program 5K, itu program ICMI yang dari pertama sampai sekarang tidak pernah berubah Mbak. 5K yaitu peningkatan kualitas iman, peningkatan kualitas fikir, peningkatan kualitas kerja, peningkatan kualitas karya, dan peningkatan kualitas hidup. Jadi itu target, dan itu kita bisa lihat banyak sekali peran yang dimainkan oleh ISMI dengan lahirnya sekolah-sekolah unggulan dan lain-lain, itu tidak bisa dilepas dari peran ISMI waktu itu. Kemudian Pak Habibie sendiri ya. Pak Habibie itu adalah bagi banyak orang, termasuk saya dan saya kira banyak orang, dia itu adalah inovator yang luar biasa. Beliau itu adalah motivator luar biasa. Beliau juga itu adalah ilmuwan yang mungkin belum ada saingannya lahir di Indonesia ya sekarang ini. Karena kalau saya selalu ikut pada setiap kegiatan ISMI ya, dan hampir tidak pernah beliau tidak berikan ceramah, dan saya katakan inovasi karena selalu ada hal yang baru yang luar biasa ya untuk melihat bagaimana jauh ke depan dia bisa memberikan gambaran kepada kita, dan selalu ada solusi yang ditawarkan bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan yang rumit itu ya. Bapak Habibie adalah ketua nasional yang pertama Iya, dari ketua ICMI, umum kemudian ICMI pertama. Sampai terakhir ini menjabat sebagai ketua Dewan Kehormatan. Ya, Dewan Kehormatan. Apa saja yang masih diberikan begitu, disumbang oleh almarhum jadi selama menjadi ketua Dewan Kehormatan? Yang jelas saya pikir bahwa anggaran dasar rumah tangga itu banyak ide beliau ya. Program kerja ICMI yang dari awal sampai sekarang ini juga itu adalah ide beliau ya, walaupun tentu ada timnya. Dan itu sejak ICMI lahir sampai sekarang, setiap acara-acara penting ICMI, muktamar, silatnas, itu tidak pernah beliau tidak memberi minimal testimoni ya, dan dia selalu berusaha untuk hadir. Tapi terakhir ini karena kadang kesehatan, tapi itu pun tidak pernah luput ya, selalu ada testimoni yang disampaikan sampai di usia 83 tahun pun sampai masih terakhir terus. Acara ICMI itu Silaknas ini yang di Serpong, itu masih ada testimoninya, tidak pernah luput beliau. Dan ya seperti biasa bahwa setiap menyampaikan itu pasti ada yang baru, dan dengan gayanya seperti itu membakar semangat. Saya saja yang begini merasa terbakar dengan dengan gaya beliau itu, memberikan motivasi yang luar biasa, memberikan pandangan yang luar biasa. Dan saya pikir masih sulit ya
ada orang yang bisa menyaingi cara memandang ke depan dari Pak Habibie itu. Iya. Nah, khusus untuk kita di Sulsel sini juga ada juga gini. Itu kantor ICMI sekarang yang ada di Buncit itu hibah dari Pak Habibie itu, kantor ICMI. Yang ada itu Prof sekarang dihibahkan dari Pak Habibie yang dulu menjadi Habibie Center. Iya. Nah, sekarang menjadi kantor ICMI. Itu begitu besarnya kepedulian beliau pada ICMI. Bahkan waktu Silaknas di Kendari beliau masih sempat hadir karena saya hampir tidak ada Silaknas. Kapan itu, Prof? Kira-kira 5 tahunan lalu mungkin ya, masih sempat hadir. Kemudian di Gorontalo Presiden hadir, tapi beliau testimoni, terakhir ini juga testimoni. Dulu kan sebetulnya Sulsel itu adalah daerah pertama yang melakukan muktamar di luar Jawa ya di sini. Beliau hadir di sini waktu itu dan kita dan berhasil waktu itu memilih ketua umum ketua umum terpilih waktu itu karena calonnya yang kita sepakati karena Muslimin Nasution ya Prof ya, terpilih waktu kita muktamar. Kita ke panitia dan cukup sukses. Pak Habibie datang bahkan bermalam di Sahid itu kalau tidak salah 3 malam malam dan menerima kita terus untuk berdiskusi bagaimana ini. Jadi memang Bapak Habibie ini adalah sosok yang sangat terus memberikan dedikasi yang tidak terputus begitu, dan kerap kali juga mensupport, membantu tokoh-tokoh yang juga ingin memberikan dedikasi besar untuk kemajuan bangsa atau Sulawesi Selatan yang pengen ke pentas nasional gitu. Ada beberapa dari cendekiawan yang telah dibantu, Prof. Saya tidak melihat dari situ ya bahwa beliau membantu secara pribadi apa, saya kira tidak seperti itu, tetapi dengan motivasi yang diberikan, dengan pemikiran yang diberikan, dengan ini ya itulah barangkali yang bisa mengangkat mereka yang bisa mengikuti cara berpikirnya, yang bisa menganalisis dan sebagainya. Jadi bukan berarti memberi perhatian secara personal gitu, karena kalau tidak ada begitu ya. Tapi kepedulian beliau terhadap Sulsel itu juga tidak sedikit ya. Kita bisa lihat sekarang apalagi di Parepare ya, di Parepare. Bahkan dulu saya ingat itu di Unhas Prof ya, pernah didatangkan semua sahabat-sahabatnya yang dari kampung itu menjemput beliau. Beliau dengan ramahnya, dengan gayanya yang khas begitu, menyapa satu-satu sahabatnya, dan beliau sangat senang waktu itu Prof, waktu dipanggilkan sahabatnya, dan ya sempat bercerita juga, cuma saya tidak ikut apa yang dicerita gitu ya, karena itu cerita masa lalu. Ini Prof Sadli juga memiliki banyak kenangan gitu, dan bisa dikatakan, boleh diklarifikasi pada malam hari ini, pertemuan pertamanya sangat unik dan juga lucu begitu. Ini tapi sebelum bertanya ke Prof Sadli, mungkin kita bisa sama-sama saksikan atau lihat foto yang tentunya monumental di layar kaca kita. Ini adalah tahun 74, betul Prof? Di mana Bapak Habibie mendorong 2 orang ke danau di Universitas Hasanuddin. Dan ini salah satu saksinya yang mengetahui momen tersebut adalah Prof Sadli. Bisa diceritakan Prof pertemuan pertama dengan Bapak Habibie? Tapi sebelumnya kami sampaikan ini adalah momen yang diabadikan oleh Kepala Humas yang pada saat itu menjabat di Universitas Hasanuddin, dimasukkan dalam buku 50 tahun dari tahun 1956 sampai 2006 oleh Universitas Hasanuddin. Silakan Prof Sadli. Jadi sebelum sampai ke situ, saya ingin dulu bercerita sedikit tentang pertemuan pertama sekali saya dengan beliau. Jadi ini bukan pertemuan yang pertama yang digambar ini ya Prof ya? Justru pada saat beliau belum dikenal. Baik. Tahun 74. Sebelum itu sekitar tahun 75 atau 76 kalau saya tidak salah. Setahun setelahnya. Pada waktu itu saya kebetulan sekretaris rektor Unhas, Pak Amiruddin ya, Prof Amiruddin almarhum.
Sementara saya duduk di ruangan saya, masuk 2 orang anak muda. Baik. Umur pada waktu itu sekitar belum sampai 40. Ya, tahun 75-an, 74-an, 75-an. Ya. Langsung beliau tanya saya kebetulan saya sendirian. Beliau tanya, ada saudara Rudi? Ya ada saudara Ahmad. Begitu. Yang dicari saat itu adalah rektor. Rektor. Saya juga kaget karena selalu kita menyebut rektor itu Pak Amiruddin. Oh ini disebut Ahmad. Ya, jadi Panggilan kaget akrab saya, mungkin? Akrab. Lalu saya kaget, siapa Pak? Saya tanya begitu kan. Ini belum dikenal ini. Iya. Beliau langsung sodorkan kartu namanya dan di situ kelihatan namanya B.Y. Habibie. Beliau sampaikan saya bahwa ada Rudi menunggu begitu. Saya bilang sementara duduk Pak, saya akan sampaikan kepada Pak Amiruddin karena beliau lagi rapat pada waktu rapat senat. Ya saya belum tahu siapa beliau ini. Beliau datang bersama temannya yang pada waktu itu adalah adiknya. Nah, saya masuk ke ruangan senat, menunjukkan kartu nama tadi kepada Pak Amir. Begitu saya menunjukkan kartu nama, Pak Amir langsung stop rapatnya dan menyerahkan pimpinan rapat kepada Profesional Abidin almarhum. Baik. Saya juga kaget. Saya pikir hebat benar ini orang yang Sepertinya keluar ini. penting Iya, begitu. karena masih muda, begitu ya. Masih cukup muda. Begitu rektor kok begitu responsnya. Begitu ketemu berdua di ruangan saya, baku peluk gitu, langsung masuk ke ruangannya. Jadi dari dalam. Ya. Setelah keluar, pulang, Pak Amir sampaikan saya, itu tadi Habibie namanya. Begitu. Tapi belum jadi menteri. Iya. Itu pertemuan pertama saya dengan beliau. Baik, sempat juga dengar ceritanya, apakah benar Prof ini kalau misalkan di ruang rektor pada saat itu di Unhas sebenarnya selalu terkesan identik dengan suasana yang sepi ataupun mungkin kalau ada yang bertemu dimarahi begitu, tapi pada kala itu ada suasana yang berbeda ketika Pak Beliau Habibie itu datang. yang saya ingin sampaikan tadi bahwa begitu ramahnya beliau. Saya belum kenal beliau ya, tapi setelah selesai ini tadi kembali dari dalam, beliau langsung menyapa saya. Terima kasih ya dek, begitu. Saya sudah ketemu dengan saudara Ahmad, begitu. Baik. Begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa itu seorang yang sangat ramah. Ya, kesan saya pertama pada waktu itu. Tapi waktu itu kan belum jadi menteri, Ya. belum jadi tanda kutip lah, belum dikenal. Ya. Tahun 74 atau 70, ya sekitar tahun itulah. Nah, itu yang kesan saya yang pertama itu. Nanti sesudah itu baru muncul nama beliau menasional ya. Jadi kentara sekali bahwa beliau ini adalah seorang yang memang cukup dikenal setelah menjadi menteri. Ya. Baik. Nah, boleh diceritakan Prof yang tadi di foto itu? Ini kejadiannya unik sekali. Ya memang. Ada apa dengan danau Universitas itu Hasanuddin dan yang sebenarnya didorong ke danau Peristiwa dicemplungkan? itu sebenarnya adalah nazar daripada Pak Amiruddin dan Pak Dirjen Pendidikan Tinggi pada saat itu bersama juga dengan Pak Habibie. Baik. Karena mereka itu kan teman akrab rupanya pada masa kuliah. Gitu. Jadi bernazar bahwa kalau kampus UNAS ini jadi, maka kita akan cemplung ke danau UNAS. Kalau sudah ada Kalau danaunya begitu. danaunya sudah ada. Baik. Tapi kalau jadi nanti kampus UNAS, kami akan cemplung. Artinya itu nazarnya begitu. Nah, setelah jadi kampus dan beliau datang pada waktu itu, akhirnya terjadilah peristiwa itu. Itu satu momentum yang memang luar biasa. Baik. Ini untungnya sempat diabadikan Dibandingkan. oleh pihak humas dari Unhas dan itu terlihat sekali ciri khas dari belakang sudah terlihat Bapak Habibie tetap dengan topi bundarnya. Bundarnya ya. Yang dicemplungkan itu Pak Amiruddin sebagai rektor dan Pak Dirjen, Pak Makki Ansar kalau saya tidak salah. Baik. Kira-kira ada kesan atau pesan yang luar biasa tidak akan pernah dilupakan oleh Prof Sadli terkait impression Prof terhadap Ya, Pak Habibie kalau pada bicara saat itu? tentang itu, kesan itu kan kesannya secara umum. Ya. Karena beliau kan sebagai yang dikatakan tadi Prof Ambo sebagai pendiri ICMI bahkan. Ya, bukan saya ketua umum pertama ya. Beliau pendiri ICMI
beliau seorang yang intelektual yang agamis, barangkali kalau saya bisa katakan ya. Kenapa? Oleh karena beliau selain sebagai tokoh intelektual yang sudah mendunia, saya kira itu satu fakta yang tidak bisa dimungkiri. Anak desa yang mendunia ya, karena kehebatan beliau dengan penemuan-penemuan beliau di bidang penerbangan ya, sehingga bahkan beliau itu lulus dengan cum laude ya, di summa cum laude. Itu bukan satu lulusan yang biasa-biasa saja ya, yang luar biasa di satu universitas yang juga luar biasa ya, dan itu sangat dihargai sekali, sangat dikagumi oleh dunia beliau itu ya sebagai. Nah, dalam konteks itu maka saya kira walaupun beliau itu seorang intelektual yang luar biasa dari Indonesia ya, yang sudah mendunia, tapi beliau juga adalah seorang agamis saya kira. Buktinya bahwa beliau mendirikan ICMI tadi, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan yang paling hebat lagi beliau mengatakan dalam setiap kesempatan bahwa bagaimana hebatnya kita yang punya keilmuan, iptek, kita tidak boleh lupa imtak, iman dan takwa. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya seorang yang punya intelektual kompetensi yang hebat, tapi juga moral, kompetensi yang luar biasa. Saya kira begitu. Baik, kalau dari pandangan Bapak Baso sendiri, Pak Habibie dalam menjabat atau memimpin sebuah pemerintahan yang khas dari beliau yang mungkin harus ditularkan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang ini, terkhusus sebagai orang asal Sulawesi Selatan begitu. Ya, Mbak Pinsa dan Prof. Abu Ala dan Prof. Sadli, sebelum mengarah ke persoalan itu, saya ingin sedikit membagi pengalaman. Baik. Ketika beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, saat laporan pertanggungjawaban di sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat ingin dilaksanakan, ketika itu oleh Kak Marwah Daud Ibrahim, saat itu mengirim pesan ke Sulawesi Selatan bahwa Presiden B.J. Habibie ini akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban di depan sidang umum MPR tahun 99 kala itu. Nah, saat itu diminta kepada beberapa organisasi baik dari NGO, organisasi kemasyarakatan dan beberapa organisasi-organisasi lain untuk membuat pernyataan sikap. Kala itu saya tergabung dalam sebuah NGO yang bernama Formasi. Baik. Formasi itu di dalamnya terdiri dari beberapa organisasi, wakil organisasi NGO dan kulit tinta saat itu, wartawan gitu ya. Kebetulan saya dipercaya untuk menjadi ketua dan selaku ketua rombongan waktu itu, dan kala itu saya berangkat sekitar 15 orang dan sempat menginap 3 hari 3 malam di Mes Kodam 7 Wirabuana. Sekarang berubah nama kan, Hasanuddin. Nah, meskipun pada akhirnya sidang umum MPR itu mayoritas menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie, tetapi paling tidak sebagai putra daerah Sulawesi Selatan telah memperlihatkan dukungannya terhadap Presiden B.J. Habibie yang notabene adalah putra Sulawesi Selatan kelahiran kota Parepare. Nah, terkait dengan persoalan itu, tentu saja di Republik ini tidak pernah lepas dari peran tokoh-tokoh sentral yang ada di Sulawesi Selatan. Sejak Presiden Soeharto sampai saat ini ada putra terbaik Sulawesi Selatan yang ada di pemerintahan saat ini adalah Pak Yusuf Kalla. Kala itu Pak JK itu masih sebagai anggota MPR utusan daerah bersama dengan Pak Aksa Mahmud. Kalau
saya salah mohon dikoreksi Prof. Ya. Dan itu seingat saya. Nah, meskipun secara langsung saya tidak pernah berkomunikasi secara langsung terhadap almarhum Prof. B.J. Habibie, tetapi paling tidak melekat sesuatu yang sangat monumental sekali pada saat itu, karena paling tidak sudah membuktikan bahwa orang Sulawesi Selatan itu sangat menjunjung tinggi yang namanya persatuan. Rasa tenggang rasa itu sangat dimiliki oleh orang Sulawesi Selatan yang melihat bahwa salah seorang putra daerah asal Sulawesi Selatan yang saat ini membutuhkan dukungan moral maupun spirit terhadap apa yang dilaksanakan saat itu. Nah, tentu saja sangat beralasan sekali beberapa tokoh-tokoh yang ada di Republik ini maupun di luar negara Republik Indonesia yang sangat menyampaikan rasa kagum dan sekaligus rasa belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah Presiden ketiga Republik Indonesia, karena kita sama-sama ketahui bersama bahwa kondisi negara pada waktu itu dalam kondisi krisis ekonomi. Tetapi dengan kepemimpinan B.J. Habibie pada waktu itu, meskipun hanya kurang lebih 17 bulan memimpin Republik ini, tapi mampu menstabilkan nilai rupiah waktu itu, yang tadinya $1 itu menyentuh sampai 17 ribu rupiah, turun sampai 7 sampai 8 ribu per $1 gitu. Apa yang ingin ditarik dari persoalan itu adalah bahwa B.J. Habibie, almarhum B.J. Habibie bukan saja sebagai tokoh teknokrat, sang teknokrat, tetapi beliau memang memiliki juga pengetahuan di disiplin ilmu lain. Katakanlah dari sisi ekonomi, dari sisi pemerintahan, bagaimana membuat pemerintahan ini bisa stabil dengan merangkul seluruh elemen-elemen masyarakat. Hari ini saya punya sebuah tulisan di beberapa media, baik di media online, in memorial B.J. Profesor B.J. Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, sang pemilik cinta sejati. Kenapa saya menyampaikan hal seperti itu? Karena sejak berpulangnya ke rahmatullah Ibu Asri Ainun Habibie, beliau itu sangat tergugah perasaannya dan seolah-olah kehilangan sebuah harapan gitu ya. Meskipun seperti yang disampaikan Prof. Ambo Ala tadi, bahwa ketika beliau berhadapan dengan sebuah forum resmi, itu spirit dan motivasinya luar biasa dalam usia-usia senja kala itu. Nah, terakhir saya ingin sampaikan bahwa tentu saja seluruh lapisan masyarakat di Republik ini dan di luar Indonesia sangat berbelasungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah Bahrudin Yusuf Habibie, yang sangat masih sangat diharapkan pikiran-pikiran untuk pembangunan di Republik ini, Mbak Vincent. Baik, nah ini menariknya juga bahkan anak dari Bapak Habibie sendiri sempat mengatakan begitu bahwa di usianya yang sudah sangat matang, sudah 83, yang mana sebenarnya idealnya mungkin waktunya untuk beristirahat, bersantai, tapi tidak pernah berhenti untuk memikirkan, melahirkan ide-ide, terus ingin berupaya untuk mewujudkan visinya. Masih banyak cita-citanya sebenarnya yang ingin diberikan ke Indonesia, tapi kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.